Ini yang apanya ya, ya, ya. Ada tujuan, kan saya bilang kemarin ada tujuan. Bagusnya ada indikator, ada KD, informasi awal. Nah, ini belum ada juga ya. Kelas 3 sudah ada. Oke. Materi ada. Tapi ini sudah pakai hyperlink ini Pak ya, sudah bagus lah. Sekarang ini sudah pakai hyperlink, ada home-nya, ada next-nya. Ya, sudah bagus. Cuman ini kan masalah lafaz niat, ini surat rawatib. Saya kira harus ada gambar-gambar. Ada gambar-gambar. Gambar-gambar orang sholat. Ini anak-anak, apalagi kalau bisa dicarikan videonya di YouTube. Lalu di-upload, masukkan kemari. Itu lebih menarik. Ini sudah pakai hyperlink, benar salah soalnya. Bagus. Tapi saya lihat tadi tuh gambar dan video seharusnya kalau fikih ini ya mesti dimasukkan videonya. Sayang tak ada. Tidak ada. Itu kelemahannya. LKPD kita, ya ini yang saya katakan tadi, LKPD ya ini. Indikatornya sudah pakai nomor, bagus. Tapi KD-nya enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya kan di sini tidak ada di sini KD apa? KD sikap. Tapi nggak apa-apa lah, kalau walaupun memang itu mau jadi pengetahuan, tapi kenapa di indikator muncul indikator pada KI1 tapi di KD tak muncul gitu. Kalau menjelaskan menyebutkan ini kan bahasa KD. Bukan bahasa apa? Bukan KI, tidak ada KI1 KI2 di sini. Ini sudah ada apanya siswa kegiatan-kegiatannya. Tapi kebanyakan Bapak Ibu bikin LKPD tidak ada tempat ruang bekerjanya. Seharusnya kan di situ ada kerjaannya apa, misalnya dia mau merumuskan, ya berarti ada titik-titik begitu kan. Atau mungkin butuh lembaran lain, ya jelaskan. Ambillah sehelai kertas plano, lalu tulis di sana apa yang mau ditulis, meresume gitu. Resumenya apa gitu. Sama kan kita kemarin kan, itu yang template resume Bapak Ibu itu kan LKPD. Bahwa ada 3 di situ, definisi, ya kan, daftar materi yang sulit, dan materi-materi yang sering mengalami miskonsepsi. Itulah template-nya. Itulah jadi LKPD-nya. Padahal perintahnya Bapak Ibu meresume. Tapi apa yang mau diresume? Dibuat perintahnya, itu yang LKPD-nya. Jadi saya lihat juga ada juga beberapa orang kemarin gitu buat kan tugasnya meresume. Tapi apa yang mau diresume? Bagaimana dia meresumenya gitu? Apa-apa yang mesti ada dalam resume itu. Itu yang kita buat di LKPD, Pak, Bu. Nah, ini yang tak ada kemarin saya lihat. Nah, kemukakan analisis kalian terhadap gambar rawatib, tentukan jenis-jenisnya. Nah, di mana mereka buat itu? Di bukunya atau di mananya? Seharusnya kan langsung di LKPD ini kan, dibuat titik-titiknya seperti di sini ini refleksi. Kenapa di refleksi ada, tiba di sini nggak ada? Seharusnya kan LKPD ini kalau memang kelompok, kertas ini dibuat untuk si siswa itu. Nama, kelompok, gitu kan? Jadi setiap kelompok itu, jadi setiap anak itu diprintkan LKPD-nya, kan begitu ideal. Jangan pula LKPD itu diberi satu per kelompok. Kalau Bapak Ibu praktek nanti, ada Bapak Ibu membuat tugas kelompok diskusi, Bapak Ibu harus punya lembar LKPD-nya. LKPD kelompok. Dan idealnya Bapak Ibu memprint 1 per 1 anak-anak itu. Cuman kasih merek dia kelompok berapa. Kalau memang anggota kelompoknya itu semuanya diharapkan bekerja. Kecuali memang hanya satu saja. Mereka diminta untuk merumuskan diskusi aja, satu orang yang jadi sekretaris. Itu boleh. 1 LKPD, 1 kelompok. Tapi kalau misalnya model jigsaw yang saya bilang kemarin, atau to stray misalnya, semua orang bekerja, berarti setiap anak itu dapat LKPD. Di situ ada KD-nya, di LKPD itu ada tujuannya, ada perintahnya atau petunjuknya, ada tempat dia bekerja, menulis. Tapi yang penilaian tadi, kriteria enggak, itu punya Bapak Ibu itu, jangan pula diberikan sama dia jawabannya. Tapi kalau sekedar untuk rubrik penilaian boleh. Boleh kan? Supaya tahu dia, itu akan menjadi guidance sebagai petunjuk bagi dia kapan dia mengerjakan tugas itu ingin nilai maksimal seperti ini boleh diberikan ke anak ini, dikasih tahu ke anak kan dia akan 3 nilainya kalau dia seperti ini boleh.
Langsung aja dibuat di bagian terakhir di LKPD. Tapi kalau jawaban buat tak boleh. Kalau jawaban tentu itu rahasianya guru. Begitu ya. Oke, kita cari yang satu lagi. Satu lagi kita coba cek. Yang nomor 3 ini. Mohon kalau ada yang kurang paham, tolong itu. Ini agak tinggi-tinggi saya kasih karena saya sudah melihat Bapak Ibu sudah berjuang ini buat apa? Buat poin-poinnya. Cuman Bapak Ibu yang sampai yang sakit, yang demam gimana ini? Sebenarnya saya nggak tahu gimana kondisi Bapak Ibu. Sebenarnya kan kalau Bapak Ibu sudah mengajar bertahun-tahun kan sudah punya perangkat. Itu yang saya bilang dari awal. Jangan buat perangkat dari nol. Perangkat Bapak Ibu sendiri itulah yang Bapak Ibu modifikasi, tambah-tambahkan aja. Jangan dari nol. Kalau dari nol ya capek jadinya. Ya, mendemam itu. Ya, kan sudah ada apanya. Sudah ada punya Bapak Ibu punya perangkat. Tapi kalau Bapak Ibu selama ini tidak punya perangkat, ya itu yang memang Bapak Ibu harus menanggung risikonya itu kan. Coba komentar saya Bu Nani. Nah, ini Bu Nani. Kita ini ada Bu Nani, ada Bu Nina ya. Nani Nina. Nano nggak ada ya? Jangan pacaran. Ada. Seharusnya ada template atau rubrik praktik orang sakit. Nah, media sangat sederhana, harus ada kelas. Oke, kita lihat. Ya, betul. Ini yang contoh yang saya bilang, tak ada tempat bekerjanya. Bentuklah kelompok. Tuliskan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Secara urut. Praktekkan. Nah, ini yang masalah. Praktekkan satu persatu di depan anggota kelompok kalian masing-masing. Yang dipraktekkan itu apa? Seharusnya dibuat rubriknya itu apanya kan? Supaya dia jelas bisa mempraktekkan. Kalau memang praktek ya. Kalau memang tadi hanya tata cara, oke, buat di sini ruang dia untuk menulis. Tapi kalau praktek itu tersendiri ada instrumennya, instrumen bukan rubrik ya, instrumen. Nah, seperti yang kemarin saya tampilkan tentang wudhu. Mulai dari apa wudhu itu? Mulai dari cuci telapak tangan, mengucapkan basmalah, berkumur-kumur, mengapa hidung, baru baca lafaz niat, baru muka sampai nanti doa terakhir. Itu instrumennya. Lalu rubriknya berapa nilainya? Sempurna 3. Kapan 3 itu? Sempurna, bagus. 2. Ketika dia 2 disebut 2, ada yang terabaikan tapi tidak membatalkan wudhu. 1 nilainya kalau ada yang tertinggal atau membuat dia tidak sah berwudhu. Misalnya membasuh muka hanya separuh saja, di sininya nggak kena. Nah, maka itu 1 nilai. Oh, tapi misalnya dia kiri dulu baru kanan gitu. Itu kan sah juga itu, tapi tak dapat sunatnya, berarti 2 nilai. Itu yang namanya rubrik kan, kriteria kita menilai. Tapi yang instrumen apa-apa yang dia praktekkan itu harusnya kita buat. Begitu ya. Kalau memang berpasang-pasangan ya, tapi memang kalau Bapak Ibu tidak ingin berpasang-pasangan, hanya pribadi, berarti itu instrumen hanya milik Bapak Ibu, bukan untuk siswa. Berarti dia cukup begini, bolehlah kalau untuk praktek. Tapi yang untuk tuliskan ini, harus ada ruang dia menulis. Atau lagi-lagi saya katakan, atau inginnya Bapak Ibu tak di sini dia menulis. Di mana dia nulis? Di karton kah? Atau di bukunya? Ya berarti buat di instruksinya, berarti kalau gitu. Baca perintah ini, lalu tulislah di buku masing-masing. Itu begitu lagi. Jadinya. Tapi tidak efektif kan? Ini yang saya katakan tadi terlalu sederhana. Karena ini menggunakan template. Ini kan bagusnya kan dibuat gambar orang sakit. Ada yang duduk, ada yang berbaring, ada yang terlentang. Bagus sekali. Minimal gambar. Kalau ada video bagus. Ini cuma 2 lembar aja isinya. Langsung terima kasih. Kasih katakan tadi sederhana sekali. Nanti tolong diperbaiki. Oke, itu tugas ke-3. Ada lagi? Ada yang mau komentar? Enggak? Lanjut. Tugas ke-4 tentang evaluasi. Oh, ini agak banyak yang apa ini? Banyak yang di bawah, ada yang 70-an malah.
Ini Bu Siti Munawarah. Siti juga kita punya berapa orang Siti ini? Ada Siti Maimunah, ada Siti Munawarah. Siti itu bahasa Arab ya. Apa itu Siti itu bahasa Arabnya? Sayyidati. Kalau Pak laki-laki Sayyid, kalau di Minang Sayyid itu jadi Sidi. Orang Pariaman itu dapat gelar namanya Sidi. Singkatan dari Sayyid. Orang Minangku suka meringkas-ringkas nama. Kalau kemana jadi kama. Kalau apa jadi a. A itu apa. Jadi begitulah. Sayyid jadi Sidi. Ini punya Siti Munawarah. Indikator uraian masih menggunakan kata menyebutkan. Ini C1 bukan hot. Kemudian keterampilan harus ada instrumen praktik sholat. Apa yang harus dikerjakan? Itu yang saya katakan tadi. Kita lihat, kita cek. Memang Bapak Ibu yang enak itu memang menyalah-nyalahkan ya. Kalau saya disuruh buat juga, ya siang malam juga bekerja. Tapi insya Allah saya juga sudah pernah kok mengerjakan ini. Saya tidak hanya menyalahkan orang, saya pernah ngerjain kok. Baterai. Oke. Ini apa namanya? Oh, tadi kisi-kisi. Nah ini dia. Disajikan tabel, ini sudah bagus bahasanya ya. Disajikan tabel peserta didik menyebutkan. Nah ini, yang namanya menyebutkan itu C1. Hal-hal yang termasuk syarat wajib sholat. Lalu Pak Ibu buat di sini C4. C4 itu yang menganalisis. Kalau memang itu tadi, sajikan tabel peserta didik menganalisis. Nah, yang termasuk syarat wajib sholat. Apa-apa. Tapi kata-kata menyebut ini merusak pemandangan dirinya kan. Merendahkan kualitasnya jadi. Padahal sebenarnya bisa, sudah bisa masuk C4 ini, cuma gara-gara menyebutkan ini, dia nggak masuk. Nah, ini bisa lah. Kalau untuk anak ini anak MI ya, ini sudah sanawiyah ya. Ini juga sebenarnya terlalu rendah ya. Bisa juga sini kategori analisis, tapi terlalu rendah cara analisisnya. Oke lah, bisa lah. Tapi yang jelasnya jangan menyebutkan, harusnya menganalisis. Oke. Begitu juga kisi-kisi, sama ya, sama, bermasalah. Lalu ini kan, ini uraian, bentuk pilihan, bentuk uraian, jangan pakai pilihan. Bentuk uraian. Uraian itu 50 nilainya, wow, tinggi sekali. Kalau 50, gimana cara nilainya? Esai itu kan harus dibuat apanya? Rentang. Mau kita bagi berapa rentang jawaban? 1 sampai 10. Kalau begini jawabannya, maka dia 1 sampai 10. Makanya ini terlalu tinggi Ibu buat apa rentang? Buat aja misalnya 10, 20. 10 itu pun katakanlah bagi 3 misalnya kan. 1 sampai 4, 1 sampai 3. Kalau jawabannya begini 1,3. Kalau jawabannya ini, kalau hanya satu unsur saja, maka nilai 1 sampai 3. Kalau 2 unsur yang dijawabnya, maka 4 sampai 6. Kalau ketiga unsurnya, nilainya maka antara 7 sampai 10. Gitu loh. Kan begitu cara bikin apa? Cara pensyukurannya. Cara pensyukurannya itu. Harus disertai. Ya. Nanti, saya cuma mengingatkan aja ya, nanti begitu cara mengapanya. Jangan cuma kasih 50, gimana cara buat rentangnya nanti. Itu susahnya esai. Kita harus memikirkan itu pula. Lalu ini juga tadi terlalu tinggi, masih 30. Bisa 30 Bu. Pilihan ganda itu kan salah benar. Berarti kalau salah 0 benar 30. Terlalu jauh sekali itu. Terlalu jauh sekali. Ya, paling 2 gitu kan. 2 benar, 0 salah. Itu aja. Kecuali dia pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu bisa 2-3 jawabannya kan. Mana yang tertinggi nilainya? Itu beda-beda. Kalau dia jawab A,
nilainya 3. Kalau dapat B, nilainya 2. Kalau dapat C, nilainya 1. Begitu kan? Tapi saya lihat siapa kemarin ya, ada yang buat yang kompleks tapi sama aja dengan pian ganda kompleks dan pian ganda biasa. Coba lihat di panduan AKM yang saya share kemarin. Situ nanti di AKM itu ada pian ganda kompleks, ada pian ganda biasa. Pian ganda kompleks itu adalah pian ganda yang jawaban itu tidak satu. Bisa ada beberapa jawaban di situ. Nilainya berbeda. Nah, itu tambah ribet lagi membuat soalnya itu. Memikirkannya itu lebih tajam lagi kita mikirinnya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini keterampilannya saya suruhkan buatlah penilaian keterampilan. Tentu penilaian keterampilan itu ada yang mau apa yang mau dinilai gitu kan. Rubrik itu cara pensyukurannya itu rubrik itu kan. Ini penilaiannya tentang apa? Tentang sholat 5 waktu. Makanya harus saya bilang tadi, kalau begitu apa yang mau dinilai dari apa instrumennya? Kalau namanya sholat tentu ada 2, ada gerakan, ada bacaan. Maka dibuat apanya instrumennya. Gerakan sholat mulai dari apa? Berdiri betul, posisi takbir, bersedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud atau duduk iftirash, duduk tawaruk. Kan itu yang dilihat. Tumak ninahnya, itu instrumen gerakan. Instrumen bacaan. Lafaz niat, lafaz takbir, doa iftitah, doa al-fatihah, bacaan al-fatihah, surat pendek, doa ruku, doa i'tidal, sampai salam. Kan begitu. Itu yang mau kita nilai. Baru nanti nilainya itu apa itu kan, dinilailah dia 3 sampai 1 sampai kalau sini 0 buat. Berarti harus dibuat gitu kan. Paham ya menurut saya? Perlu saya contohkan lagi pula. Contoh instrumen, kalau instrumen sholat itu ya gini. Kelihatan kan apanya? Yang saya lagi buka Word, kelihatan ya? Ya, Pak. Contohnya ini. Nomor aktivitas misalnya. Ini kita mau bikin apa ini? Gerakan. Jadi berapa tadi rubriknya? Sampai 0. Berarti 4, 3, 2, 1, 0. Kalau yang mau gitu kan? Ini cara bikin instrumen prakteknya ya. Praktek sholat. Kita mulai dari praktek bacaan. 1. Itu siapa pertama bacaannya? Lafaz niat kan begitu. 2 apa lagi? Takbir, rotul, ihram. Apa lagi? Bacaan lafaz Fatihah. Iftitah dulu. Oh iya. Nah, 4. Al-Fatihah. Dan seterusnya. Gitu loh. Nanti baru dibuat rubrik tadi. Kapan dia dikatakan 3, kapan dia dikatakan 2, 4 ya. Kalau mau 4, kalau mau pakai 4, boleh lah. Kalau mau 3, mau 4. Dijelaskan. Kapan dia dikatakan 1 dan kapan pula dia dikatakan 0. Itu bacaan. Baru gerakan. Karena bacaan itu kan beda. Bacaan itu kan pakai ada tajwidnya, ada panjang pendeknya, ada makharijul hurufnya. Makanya kalau saya cenderung membedakan cara rubrik antara bacaan dengan gerakan. Kalau saya ya, terserah Bapak Ibu kalau mau buat satukan. Tapi nanti apa nggak sulit membuat kriterianya ini, kriteria penilaiannya. Praktik gerakan sholat. Mulai dari apa? Mulai dari Mengangkat tangan. berdiri betul. Ya. Takbir, bersedekap, rukuk, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi diterangkan kriteria penilaiannya. Kapan nilainya 4, kapan nilainya 3, kapan nilainya 1. Begitu.
Waduh, kok ribet amat. Ya begitulah supaya akurat. Begitulah kalau kita mau guru ini kan, makanya saya pribadi pun yang paling saya pekerjaan yang paling malas itu kalau jadi guru itu ya menilai ini. Ngasih penilaiannya mudah, tapi pas menilai itu lah, waduh. Ya seperti ya Bapak Ibu sekarang ini kan, saya harus menilai tugas-tugasnya itu. Lama saya itu mengerjakan itu, saya harus baca dulu satu persatu. Walaupun kata teman, udahlah kasih aja nilainya, kan sudah pada tahu itu mana yang lambat mana yang cepat. Tapi nurani kita sebagai guru itu tak bisa begitu ya. Walaupun benar juga betul itu. Saya misalnya memeriksa tugas mahasiswa itu dengan nilai UAS saja itu tahu kita mana yang aman yang B. Tapi nurani guru kita tetap tak berani juga. Tak berani juga hanya memberikan nilai mahasiswa itu patokan hanya ujian akhir. Kita harus cek dulu tugas-tugasnya, kita cek lagi dulu UTS-nya, kita cek lagi kehadirannya, kita cek keaktifannya. Saya tulis semua, saya rekap baru kita jumlahkan. Walaupun ya 90% nilai mahasiswa itu adalah persis seperti jawaban UAS itu. Ketika UAS-nya ya A, ya memang A nilai akhirnya, begitu jumlahnya. Tapi ada juga 10% itu yang memang berbeda. Kadang-kadang UAS-nya itu dia rendah, oh ternyata tugas-tugasnya dia bagus gitu. Sehingga tertolong juga nilai seharusnya C jadi B. Ada juga. Nah, ini yang nurani kita sebagai guru itu yang tak tega mengasih nilai anak dengan patokan UAS tok. Karena kita tahu manusia itu unik. Ada 1-2 orang yang tidak seperti itu, yang tidak hanya otak saja, kecerdasan analisis saja yang kita perhatikan. Tapi juga kita ada yang mungkin analisisnya rendah, tapi dia tekun, buat resumenya rajin, bagus, rapi. Tugas-tugasnya di awal dia aktif, gitu. Bicaranya pandai, nulis enggak gitu kan. Tapi itu kan jadi pertimbangan kita, sehingga dia akhirnya seharusnya jadi C UAS-nya, ternyata dia dapat B karena ada tugas-tugas yang lain. Oleh karena itu, supaya valid menilai itu, memang kita harus buat kriteria. Kita harus buat instrumen. Kalau tidak instrumen, lalu gimana kita mau mengukur dia? Mengatakan ini A, ini B, ini C, nilainya. Jadi untuk sampai ke penilaian itu, kita butuh perangkat. Di sini kita yang harus bekerja keras. Beda dengan ustadz di majelis taklim. Nggak ada rapor itu. Nggak perlu dia pakai nilai-nilai. Pokoknya dia sampaikan, dia ceramah, udah paham dong, paham nah, udah. Ada pertanyaan, enggak, pulang lagi pengajian. Kita guru tak begitu. Dunia pendidikan tidak seperti majelis taklim. Kita harus mengukur sampai di mana. Kalau nggak dapat, ulang lagi, kan begitu. Jangan naik kelas gitu. Nah, jadi untuk memponis, menjudge orang itu lulus tak lulus, itu bukan di karang-karang, ada buktinya. Apa buktinya? Ya harus kita siapkan instrumen. Nah, semakin akurat instrumen kita, semakin mudah kita mempertanggungjawabkan nilai kita, penilaian kita. Dan terus terang saja, saya sangat khawatir nilai ini nanti bersangkut paut di akhirat, gitu kan? Iya kan? Gara-gara kita memberi nilai anak itu rendah, akhirnya dia tidak bisa diterima di perguruan tinggi favorit. Atau justru gara-gara kita memberikan nilai yang tinggi, akhirnya dia masuk ke perguruan tinggi favorit, tapi di sana dia jadi anak bermasalah. Gara-gara kita salah nilai. Jadi kalau saya pribadi ya, yang saya berat itu bagi saya adalah menilai. Oke. Udah paham itu ya untuk tugas berapa tadi itu? Berapa? Tugas 4. Sekarang masuk tugas 5. Kita baru 6 tugas ya. Baru 6 tugas. Oke. Tugas 5 yang kemarin. Kita lihat yang tertinggi. Ini juga banyak yang keliru berarti ini. Tidak ada yang di atas 90. Tidak ada yang di atas 90. Kita lihat Pak Ibu lagi dulu. Ibu apa lagi? Ibu Nina ini ya. Nah, Bu Nina ini. Ibu Nina. Apa kata si Ibu Nina? Lumayan tinggi. Dalam diskusi lisan, penugasan ini tidak disebutkan agar menyatakan jawaban. Alasan jawaban dari soal AKM dan survei karakter. Dalam diskusi, penugasan ini tidak disebutkan agar menyertakan jawaban. Oh ya. Jadi saya kemarin kan kalau dalam instruksinya kan tidak saya bilang
Saya cuma minta buat contoh ya. Tapi kan ketika Zoom kan saya katakan tolong dibuatkan juga kunci jawaban dan kenapa itu jawabannya. Ternyata ini yang tak dibuat oleh Bu apa ya. Tapi yang paling penting lagi soal nomor 1 tak termasuk AKM. Terlalu sederhana, belum hot. Seharusnya lintas mapel. Kan saya dibilang kemarin, AKM itu kan ada 2 kemarin itu. Ada literasi membaca dan ada numerasi. Literasi membaca itu dia tidak satu fokus pada satu mapel, tapi dia lintas mapel. Jadi tidak akan ada fikih tok, tak akan ada nanti fikih tok. Dia akan cerita-cerita lain tapi menyinggung fikih. Nah, itulah. Memang ini sulit ya. Memang kan ini tidak jadi tuntutan Bapak Ibu. Karena ini kan nyatanya sampai sekarang kita tahu kan AKM ini kan dari pusat. Kita kan tak ada AKM dibuat sekolah. Tapi ini hanya sekedar menguji Bapak Ibu paham enggak. Nah, kalau paham maka disuruh Bapak Ibu buat contohnya. Nah, berarti tidak paham. Kemarin saya kontakkan kawan di Kemdikbud. Gimana survei karakter? Apa jawaban beliau? Memang sengaja belum dibuat di-share contohnya Pak. Karena kalau dibuat contohnya nanti orang bisa meniru dan itu tidak objektif, tidak akurat. Karena memang survei karakter itu sifatnya subjektif. Ya seperti penilaian diri itu loh Pak. Setelah membaca, kalau kita begitu menilai kan, setelah mempelajari iman kepada malaikat, maka saya semakin yakin bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah. Jadi itu kan antara jawaban ideal dengan jawaban apa yang dia rasakan. Sementara yang seharusnya apa yang dia rasakan. Jadi kalau dipelajari pula soal itu, oh ini jawabannya ya udah, ini dia jadi munafik gitu kan. Dia jawab secara ideal, padahal dia tak begitu gitu. Nah, makanya mereka tidak men-share contoh-contoh survei karakter itu. Tapi yang pasti survei karakter itu memang semacam angket, namanya survei kan. Bahasa kitanya kan angket. Sangat subjektif. Oke ya. Ini yang kemarin, ini yang tadi. Yang punya Bu apa? Punya Bu Ina ya. Ini sudah connect ya antara IPK dengan pedoman spiritual. Coba kita lihat. Membiasakan berwudhu sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kelas. Connect dia ya. Membiasakan berdoa. Tapi ini sayang, nomor 1 tak bisa dia diobservasi. Jadi tidak observasi ini. Gimana Ibu mau mengobservasinya sebelum ke kelas? Kalau di kita kan biasanya Pak, ada sholat duha. Di situ kan pasti ada sebelum sholat kan wudhu dulu. Tapi Jadi, itu ya tidak bisa di dalam kelas. Pastikah Ibu memang melihat mereka wudhu? Nggak apa-apa. Bisa nggak Ibu meyakinkan Ibu memang bisa melihat mereka laki-laki perempuan? Makanya yang bahasa ini, bahasa yang nomor 1, kalaupun Ibu buat juga, tapi jangan dibuat di pedoman observasi, Bu. Itu cukup di penilaian diri. Penilaian diri, nggak apa-apa. Jadi penunjang sifatnya. Tapi yang makanya saya katakan kemarin sebenarnya kita utamakan indikator di sikap spiritual ini yang diobservasi dalam kelas. Walaupun saya tahu ini sang penyusun KD-KD itu memang agak terlalu abstrak. Ada yang saya lihat kemarin inilah menghayati nilai-nilai sholat, menghayati nilai-nilai nilai-nilai khiyar. Gimana menghayati nilai-nilai khiyar itu? Sulit kan mengukurnya. Gimana mengukur menghayati nilai-nilai khiyar, sikap spiritual? Gimana caranya? Kalau saya disuruh buat RPP akan saya buat saja yang saya bisa amati terkait dengan khiyar itu atau dengan tentang qirat atau riba itu kan. Menghayati nilai-nilai larangan riba misalnya. Ya saya buat saja indikatornya menampilkan perilaku antusias membaca ayat Al-Qur'an tentang riba. Kan spiritual itu kan. Itu terkait dia gitu. Itu bisa kita amati. Nanti di awal pembelajaran, mari kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak dengan membacakan surah apa itu? Al-Baqarah. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Surah apa itu? Baca itu kan? La ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Nampak mana yang ribut, mana yang tidak. Ya, karena ini
akan ada pengaruh antara bacaan yang sakral dengan perilaku yang itu adalah spiritual. Itu aja buat, itu bisa diobservasi. Baru nanti buat indikator yang sifatnya tadi meyakini. Yang kalau meyakini itu kan cara nilainya dengan penilaian diri. Penilaian diri itu bukan penilaian pokok dalam sikap. Itu adalah penilaian penunjang. Penilaian utama itu adalah observasi. Di mana diobservasi? Memang dua, dalam kelas dan luar kelas. Tentu yang diutamakan supaya semuanya dapat keadilan bisa diamati, tentu yang dalam kelas kita utamakan. Kalau di luar kelas bisa juga, tapi tak mungkin serentak. Seperti Ibu bilang tadi, wudhu, Ibu perempuan, tentu yang Ibu lihat, oke lah kalau Ibu bisa lah lihat laki perempuan. Kalau di jurnal, Pak, biasanya kan di kita kan anak-anak tuh kayak di absen gitu tuh, Pak. Iya, tapi kan di absen itu pengakuan itu, Pak, bukan observasi. Berarti dia pilihan diri. Observasi itu kita lihat dia berwudu. Kalau ibu-ibu bisa lah nengok laki-laki juga berwudu. Kalau kami perempuan, laki-laki, nggak mungkin kami nengok perempuan berwudu walaupun anak MI. Apalagi anak sanawiyah. Oh, jangan laki-laki nengok anak perempuan berwudu. Saya ketika praktek wudu dulu ketika ngajar di SMP, itu juga kesulitan saya itu. Ya, akhirnya saya tidak berani kan, ya akhirnya anak-anak itu ya saya suruh memastikan kawan seperti tadi. Saya buat berpasang-pasangan, buat instrumennya, silakan praktekkan wudhu di hadapan teman, nilai. Itu aja lagi. Atau kita minta guru yang lain, untuk guru perempuan untuk melihat. Nah, tapi kan kadang-kadang kan guru ini, sesama guru ini kan ego pula, apalagi guru senior. Gimana kita mau minta tolong? Jadi begitu Bu ya. Jadi usahakan Bu, usahakan yang bisa diamati di kelas. Boleh. Kalau mau Ibu juga menganggap ini sangat penting, boleh. Tapi saran saya jangan yang pertama, buat yang terakhir. Nanti dia connect-nya ke penilaian diri. Tapi jangan ada bahasa ini di sikap di sini, di observasi. Nanti kewalahan. Tapi oke lah, ini Ibu sudah connect lah. Ini menampilkan sikap antusias. Ini sebenarnya menjalankan perilaku bersih. Kata kuncinya kan perilaku bersih, Bu. Sebagai implementasi. Lalu Ibu buat indikatornya sikap antusias ketika wudhu, membiasakan hidup bersih, cara mengikuti kegiatan kerja bakti. Nah, kerja bakti kan di mana ini? Di lingkungan sekolah, di luar sekolah lagi ini. Membiasakan memuji tangan sesudah kerja bakti. Terlalu jauh kan? Kenapa tidak Ibu buat saja yang sederhana saja? Menampilkan bersih berpakaian sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat bersuci. Menampilkan perilaku bersih alat-alat tulis sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat bersuci. Udah, dua itu saja selesai. Apa yang repot-repot gitu. Dan itu bisa dilihat kok. Siapa yang amburadul mejanya, siapa yang coret-coret pakaiannya, berarti kena dia. Kita catat, ya kan? Kita catat, tapi jangan dengan diledekin ya. Rasailah kamu ya, saya catat bukan begitu kan? Tapi kita bina, enak. Ya, kan di awal kan begitu, di awal pelajaran kan kita sampaikan di pendahuluan kan. Hari ini kita belajar tentang alat-alat suci, bersuci. Ananda semua diharapkan memahami alat suci, tapi juga Ananda juga harus menampilkan perilaku yang suci, terutama cara berpakaian dan alat-alat tulisnya. Akan Ibu amati ya selama pembelajaran. Belajar kita. Itu nanti ada yang berserak-serak kan, yang lempar alat tulis, itu kita tegur kan. Tadi sudah Ibu bilang kan, nah, ini sikap yang kurang baik, enak ya, tolong dirubah. Nah, itu pun masuk dalam catatan kita. Tapi tidak perlu diancam-ancam, tapi kita catat, ia langsung sekaligus kita bina. Itu trik Bapak Ibu lah, apakah mencatatnya di saat itu, atau nanti sesudah keluar aja kita catat siapa tadi yang apa, gitu. Sehingga dia merasa tidak tidak terancam gitu. Kan gak enak juga terancam-ancam anak. Saya kira itu ini masih apa tadi ada yang lain malah beda antara IPK dengan isi. Itu yang mana? Penilaian diri saya terbiasa, oke. Penilaian antar teman saya berwudu sebelumnya, saya terbiasa. Ini pun jelaskan juga ya. Ini pun kita harus prediksi bahwa anak itu
dia tahu ya, sesama dia tahu ini. Kan pula nanti yang ditanya itu pekerjaan di rumah, dia mana tahu yang kalau di rumah kan. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang bisa diamati temannya baik di kelas maupun di luar. Yang coba kita minta satu lagi. Coba Mungkin ada satu pertanyaan, Pak. Boleh. Terkait penilaian atau yang barusan kita bahas kan punya saya. Salah satu contoh punya saya itu tidak nyambung, Pak, bahasanya. Oh, boleh kita cek ya. Iya, Pak, silakan. Permasalahannya saya begini, bayangannya kemarin kalau mungkin kayak Bu Nina itu kan terkait dengan sholat otomatis yang dinilai adalah wudhu dan lain sebagainya. Okay. Sedangkan bab kami kan hitan, Pak. Hitan itu yang dinilai dari segi apanya ya, Pak ya? Karena saya ada kebingungan. Kebingungan di situ, Pak. Diperiksa hitannya. Apa hitannya diperiksa atau apanya kan itu ada sedikit kebingungan. Makanya kemarin karena nilainya juga sudah waktunya sudah mepet, akhirnya saya isi itu saja. Nanti kan ada komentar dari jenengan. Oke. Terima kasih. Ini yang saya katakan tadi yang memang agak sulit untuk breakdown-nya dalam bentuk apa. Kan sudah saya katakan juga 1 KD minimal 2 indikator. Ternyata di sini kan menghayati nilai-nilai dari ketentuan kita. Mana itu? Menghayati nilai-nilai dari ketentuan kita. Sebenarnya kan seharusnya di sini kan KD-nya itu bukan menghayati, saya kira. Seharusnya kan menerima bahwa khitan itu adalah perintah Allah kan. Tapi oke lah, kalaupun ini sudah mereka tak bisa kita lupa, ya kita buat tadi. Ini betul ini. Meyakini khitan sebagai syariat Islam. Betul, satu betul. Cuman yang lagi-lagi ini kan sifatnya abstrak. Ini dinilai dengan penilaian diri yang bisa kan. Nah, gimana untuk observasinya? Apa kira-kira mengobservasi orang yang terkait perilaku spiritual, sikap spiritual yang terkait dengan khitan? Apa kira-kira? Itu yang saya bingung. Makanya kemarin berpikir 2 kali kok. Agak khitan itu juga. Ada dalilnya enggak? Ada. Tapi yang hadis ya? Ya, hadis kebanyakan. Saya cenderung begitu. Saya cenderung begitu saja. Kalau saya ditanya orang, saya dalam tapi ini saya yang berpendapat ya. Mungkin narasumber lain saya tidak tahu. Beberapa kali diskusi juga seringkali ini mentok. Dalam diskusi apa, saya juga sering mengajukan yang ini, seringkali orang tidak mau menjawab, diam, dan saya menganggap diam mereka itu bukan diam situ, diam tak tahu. Tapi ketika saya tampilkan ide saya, yang lain juga tidak ada yang menyanggah gitu. Kalau dalam kita pelatihan ya, misalnya seperti saya bilang dari awal, saya kan pernah menjadi IN di PAI SMP misalnya. PAI SMP di Kemdikbud. Kita paling sekitar 6 orang atau 8 orang itu se-Indonesia dalam tiap tahun itu, sejak tahun 2016 sampai 2018. Ada 3 tahun kita turun ke lapangan. Konsep saya begini tadi, kalau sulit untuk mencari yang abstrak, yang meyakini seperti ini, menghayati ini abstrak, kita bawa saja ke ayat, ke ibadah ritual yang bisa diamati. Kalau nggak ada ayat, saya cenderung hadis saja. Membaca hadis tentang syariat khitan. Menampilkan perilaku menyenangi membaca gimana? Sudah dua kali menyenangi bacaan hadis yang mensyariatkan khitan, atau menyenangi bacaan hadis terkait dengan khitan. Jadi nanti observasinya adalah ya mereka senang saja dengan membaca hadis itu kan sudah bernilai spiritual. Bagi saya begitu. Dia senang baca hadis itu sudah bernilai spiritual. Tapi senang dia belajar itu sikap sosial. Kalau senang belajarnya. Tapi nampak senang dia membaca hadis, paling tidak indikator senang itu wajahnya tak cemberut, dia tidak gerasak gerusuk gitu kan. Masa baca hadis dia nggak tenang gitu. Ketika dia tenang saja baca hadis itu sudah bagus nih, sudah sangat baik. Tapi ini orang baca hadis dia main-main, itu berarti kan dia tidak menghargai hadis, maka kena spiritualnya. Saya memahami begitu Pak Mustafa, yang memungkinkan untuk dibawa ke dunia observasi dalam kelas
Kalau saya tahu lagi kemana arahnya, saya akan arahkan ke dalil, praktek membaca Quran atau hadis terkait materi itu. Tentu ini kita lihat aja. Sikap ya, Pak, ya. Ya, lihat ketenangannya, karena itu tadi prinsip dari sikap spiritual itu adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh terkait dengan spiritualitasnya atau hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan konsep keimanan lah, pokoknya rukun iman itulah terkait dengan keimanan. Tapi masalah pribadi, sosialnya baru kita lihat. Ini coba kita lihat di sini. Menunjukkan perilaku bersih dan berani. Sebenarnya cukup dua saja, Pak. Kalau begini, kalimat KD-nya ini mudah. Kalau KD-nya menggunakan, ini kan ada dua di sini. Bersih dan berani. Mudah, Bapak pecah aja jadi dua. Yang satu menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi dari mempelajari keterhitan. Yang kedua, menunjukkan perilaku berani sebagai implementasi dari mempelajari keterhitan. Ini sebagai implementasi, bukan berarti berani berkhitan. Beda ya. Beda berani berkhitan dengan berani sebagai implementasi khitan. Itu ada juga saya lihat tugas temannya yang begitu tadi. Apa itu? Sholat dengan implementasi dari sholat itu berbeda. Rajin melaksanakan sholat dengan rajin sebagai implementasi dari sholat. Rajin melaksanakan sholat itu sikap spiritual. Tapi rajin sebagai implementasi dari sholat itu sosial. Rajin baca buku, tapi rajin baca buku itu tadi karena kita sudah memotivasi dia. Nah, ini sholat loh, sholat ini harus kita rajin. Jadi kita pun di perilaku yang lain juga akhlak kita juga harus rajin. Karena kita menyebut itu dari awal, maka ketika kita amati dia rajin, itu kita asumsikan bahwa dia itu rajin sebagai implementasi dari pelajaran sholat itu, gitu. Makanya berbeda. Ketika rajin sebagai implementasi sholat, maka dia masuk sikap sosial. Tapi kalau rajin melaksanakan sholat, itu bukan sosial. Itu adalah spiritual. Nah, kalau yang Bapak ini sudah sosial ini. Nanti ketika membuat pedoman observasi, Bapak bisa membreakdown lagi. Apa sih yang dikatakan bersih? Ya macam-macam. Bisa diamati di kelas. Terserah aja Bapak mana mau fokusnya mau yang mana. Bersih pakaian tadi. Bersih tempat duduk. Atau bersih atau rapi penampilannya. Ya terserah Pak. Berani apa ini? Berani mengemukakan pendapat atau berani bertanya. Boleh. Dibuat lagi indikator kecil nanti di pedoman observasi. Ya memang kalau belum tak terbiasa memang kadang-kadang ya yang lama itu membuatnya menurut saya memang di sini. Yang lama-lama berpikir itu apalah itu di sini. Tapi kalau Bapak Ibu udah biasa menangkap ruhnya itu bisa. Maka saran saya jangan terlalu banyak item-item nanti di pedoman observasi itu. Karena kalau terlalu banyak pun yang repot kita sendiri kan menilainya. Ya cukup 3-4 item sudahlah. Ini sikap spiritual. Berdoa sebelum sudah berpelajaran. Ini kan tidak ada kaitan dengan ini. Iya, Pak. Enggak ada. Ini kemarin saya bingung di situ karena tingkat dari khitan itu kan tidak bisa dijabarkan. Iya. Mengucapkan rasa syukur atas nikmat Allah, enggak ada juga kaitannya. Memberi salam, mengucap kalimat thayyibah. Ini sikap spiritual biasa yang tak ada kaitan dengan materi. Kalau ini semuanya bisa melakukan. Nanti jadi penilaian diri coba. Saya meyakini mengetahui semua. Nah, ini juga tidak ada kaitannya. Seharusnya tadi di sini kalau keyakinan berarti kan itu. Saya meyakini bahwa khitan adalah syariat Islam. Saya meyakini bahwa dengan berkhitan akan mendatangkan kesehatan. Ya, khitan itu sehat ya. Iya. Anak saya yang nomor 2 itu segitu lahir berapa bulannya? 6 bulan, 7 bulan itu sering demam, sembuh. Bingung kan? Bawa ke dokter, begitu dokternya curiga, ini anak kena, kalau tidak kena ada bakteri dalam darahnya, kalau enggak di pipisnya. Maka dites pipisnya. Begitu di pipisnya ternyata iya, ada semacam bakteri lah ya.
semacam bakteri yang bisa membuat dia apa istilahnya berpenyakit ya di air seninya itu. Jadi di sana ada apa bakteri, akhirnya ternyata langsung dia lihat, mohon maaf kemaluannya. Oh ternyata ujung kemaluan itu sempit. Karena sempit maka pipisnya tidak lancar. Walaupun kita lihat normal keluar, tapi ternyata tidak plong semua keluar. Ada yang tertinggal. Yang tertinggal itulah yang membuat dia yang akhirnya berkembang penyakit itu di dalam sehingga membuat dia demam. Kalau dibiarkan lama kelamaan itu bisa sampai keluar darah dan itu membahayakan bagi diri dia, sangat membahayakan. Apa obatnya? Satu aja obatnya Pak, yang paling mudah. Apa obatnya? Khitan. Jadi di usia 11 bulan dia sudah khitan. Tentu anaknya tentu pakai apa ya sudah pakai dokter spesialis bedah anak yang menangani. Jadi khitan itu menyembuhkan, menyehatkan. Nah, itu kan kalau nanti kan Bapak menjelaskan itu di hikmah, itu nanti bisa menjadi penyendiri. Saya yakin khitan mendatangkan perintah khitan mendatangkan kesehatan bagi manusia. Dengan berkhitan, saya bangga menjadi muslim yang berkhitan. Ini kira-kira anaknya sudah berkhitan nggak ini? Yang kelas ini? Kelas 3. Itu tergantung kultur Bapak Ibu di sana ya. Kalau di sini masih ada yang kelas 4 khitan. Kalau di kampung saya malah sanawiyah baru, taman SD baru khitan. Ini kebanyakan sudah, Bapak. Sudah ya, ini sudah. Ini kultur ya. Malah saya dengar ada yang di Jawa itu yang begitu lahir sudah dikhitan. Daerah-daerah mana itu? Karena daerah sini kalau ibaratnya ada 1-2 yang belum khitan itu sama temennya ya seperti itulah Pak, diolok dan lain sebagainya. Oh, diolok ya. Jadi memang itu terkait kultur. Tapi saya kan dalam ajaran fikih kan sebelum balik kan itu dia mualaf. Begitu Pak, nanti kita hubungkan betul. Insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa. Jadi kembali lagi kalau tidak bisa dijabarkan kalau terkait masalah syariat khitan itu tidak bisa dijabarkan, itu dilarikan kepada sikap tadi Pak ya. Kalau saya cenderung larikan ke sikap membaca dalil. Karena ketika kita membaca dalil itu sudah spiritual. Saya kira spiritual yang payah Pak ya. Kalau yang sosial kan mudah itu. Kalau sosial bisa. Karena sosial itu intisarinya kira-kira nilai apa di situ, sikap apa yang baik di situ, lalu itu hubungkan sebagai implementasi dari ini gitu lah. Nah, itu mudah. Tapi kalau tadi yang kalau spiritual apa kira-kira ibadah yang bisa gitu. Kalau sejarah misalnya sejarah Islam, saya sering katakan salawat itu. Misalnya membaca senang bersalawat setiap mendengar nama Nabi Muhammad sebagai implementasi dari sejarah sahabat atau sejarah dinasti ini gitu. Jadi karena mendengar Muhammad mereka bersalawat, ketika disebut salawat itu sudah spiritual. Jadi bisa kok. Insya Allah bisa. Bukan saya kira itu tidak mengada-ada. Itu bahagian dari pendidikan kita. Karena spiritual itu, sikap spiritual itu kan intinya imtak. Iman dan takwa itu berarti salah satu imtak itu adalah salah satunya ya mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran kepada materi. Makanya sikap spiritual ini sesungguhnya tidak hanya di agama awalnya. Dulu ini kan masa Pak M. Nuh Menteri, wakilnya Pak Musliar Kasim orang Sumatera Barat, dan kemudian kepala BSNP SNP ketika itu ya Pak Sawal Gultom, Profesor Sawal Gultom orang Medan. Sebenarnya konsep mereka di balik itu adalah bagaimana setiap mata pelajaran umum itu mengaitkan dengan dimensi imtak. Dibahasakan di sini sikap spiritual. Imtak itu agama. Salah satu integrasi imtak itu adalah mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Dan itu sudah pernah dilakukan tahun 90-an hingga awal 2000 pada masa B.J. Habibie jadi menteri dan jadi wakil presiden sampai jadi presiden. Karena B.J. Habibie itu tokoh utama dalam membentuk sekolah magnet school yang kemudian menjadi SMA Cendekia, Islam Cendekia, yang kemudian Islam Cendekia diserahkan ke Kementerian Agama menjadi Man Insen Cendekia. Itu sebenarnya ruhnya itu Pak.
Jadi ketika guru biologi bicara tentang ekosistem, maka dia baca Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Itulah spiritual. Maka indikatornya seharusnya ya kan, membaca surah Ar-Rum ayat 41 sebagai implementasi dari belajar ekosistem. Sayang 1000 kali sayang pada masa Anies Baswedan jadi menteri dihapuskan itu KD-KD pada KI1 KI2 kecuali agama dan PKN. Maka saya termasuk orang yang ribut ketika itu kan. Jadi gimana lagi? Orang sudah tidak mau mempedulikan itu. Orang mau senangnya saja. Akhirnya guru-guru umum sekarang sikap spiritualnya indirect. Hanya menggunakan jurnal. Padahal bukan itu. Tidak itu yang di awalnya. Awalnya nggak begitu. Semua mata pelajaran itu harus mengaitkan materinya ke iman dan takwa sebagai indikator tujuan pendidikan nasional. Disebutkan dalam kompetensi ini disebut dengan istilah sikap spiritual. Intinya bagaimana dia beriman bertakwa. Bagaimana dia mencerminkan perilaku iman dan takwa di dalam kelas itu. Nah, sayang sekali. Ini sayang. Dan yang paling saya sayangkan lagi adalah madrasah. Kalau sekolah umum oke lah, tidak semuanya Muslim. Ini madrasah semuanya orang Islam. Tak mau juga melakukan integrasi bintang itu. Coba. Saya kadang-kadang kesal juga saya kawan-kawan madrasah itu. Coba lihat, apa sih bedanya belajar matematika di MTS dengan di SMP? Apa bedanya coba? Ada, sama. Apa sih belajar kimia di MAN IPA dengan di SMA, IPA SMA? Sama. Bedanya itu seharusnya integrasi imtak, seharusnya tergambar di RPP-nya. Tapi nggak ada orang yang mau ngurusin itu di Kementerian Agama. Sekarang yang malah diurusin adalah jangan khatib. Itu ada besok dilarang khatib. Dilarang imam ya. Dilarang imam dan tidak boleh jadi imam, tak boleh jadi makmum besok. Aduh, mana lagi ini. Saya sudah sampaikan ke madrasah-madrasah di Sumatera Barat kemarin webinar sekitar sebulan yang lalu. Sampaikan juga itu. Karena kami di Sumatera Barat, saya termasuk timnya, itu kita Sumatera Barat ini lah Bapak Ibu, SMA-nya ya, SMA. Itu kita mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran dan nilai-nilai budaya Minangkabau ke seluruh mata pelajaran. SMA dan SMK. SMA itu semua mata pelajaran sudah ada panduannya, tapi belum detail, tapi panduannya sudah ada lah dan contoh-contohnya. Dan baru 2 bulan yang lalu saya membina 16 kompetensi keahlian di SMK. Juga sudah sedang proses sekarang. Mereka sedang proses membuat bahan ajarnya. Di sini ada 70-an kompetensi keahlian. Tapi kebijakan itu sudah ada. Walaupun belum kita bina yang SMK itu, tapi mereka tetap diminta untuk mata pelajaran umumnya itu sudah melakukan integrasi ayat-ayat Quran dan nilai-nilai budaya Minangkabau ke semua mata pelajaran. Itu luar biasa. Dan itu dokumen kurikulumnya akan dinilai oleh TPK di Sumatera Barat, di Dinas Pendidikan. Ada poinnya gitu. Kalau dia tidak melakukan itu di RPP maka rendah nilainya. Jadi ada poin tersendiri khusus untuk menilai pengintegrasian ayat-ayat Quran dan budaya Minangkabau. Dan itu masuk dalam Perda, Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2000, nomor 2 tahun 2019. Dan sekarang kawan-kawan lagi membuat pergubnya. Saya juga masuk timnya itu. Kita buat peraturan gubernur muatan lokal. Jadi muatan lokal itu ada mandiri, ada terintegrasi. Yang terintegrasi ada 6. Di antaranya adalah di nomor 1 itu adalah mengintegrasikan pendidikan Al-Quran. Begitu. Itu di sekolah. Tapi di madrasah enggak. Aneh-aneh. Lebih Islami pula itu sekolah daripada madrasah. Makanya saya kadang-kadang bicara, ya sekarang mungkin teman ada yang tersinggung gimana gitu. Tapi ya faktanya begitu. Kita kadang merasa sudah bagus semua gitu. Padahal orang sekarang berkejar-kejar melakukan inovasi dan selama ini kita sudah sangat sekuler pendidikan kita itu. Sekuler. Nah, ini yang harus kita retas. Harus guru-guru umum itu tidak abai terhadap agama ini. Gitu. Oke, itu panjang lah cerita kita kalau dibilang itu nanti. Oke, terakhir tugas yang terakhir tentang RPP. Ini belum masuk semua ya.
Jadi yang masuk baru 12 orang. Tadi pagi 10 orang sudah saya nilai, 2 lagi belum. Karena berarti baru memasukkan ini. Ini yang belum masih banyak ini. Ini baru 12 orang. Mana Pak Reski? Mana Pak Reski? Ayo kita periksa punya Pak Reski inilah. Udah hilang dia. Ngasuh anak ya? Dia senyum-senyum aja itu. Mana dia ini? Mana Pak Reski? Masih nangis anak tuh. Siapa komentar saya di sini? 1 KD, 2 IPK, kegiatan inti penutup. Astagfirullah. Pak Reski ini nggak ada kegiatan intinya. Dia ngajar bagi pendahuluan dan tutup lagi kan. Udahlah ini pendahuluan kita ini itu jeda pulang lagi. Iya Pak Reski? Coba ini. Pendahuluan ya. Orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan, langsung penilaian. Tak ada kegiatan intinya, tak ada kegiatan menutupnya. Sengajakah itu Pak Reski? Halo? Terkunci. Lah, Pak. Sengaja itu? Terlupa mungkin tuh. Pak. Tadi malam saya ya. Itu bukan Mungkin terlupa yang dapat sesuatu. itu bukan kelupaan yang ditolerir lagi itu ya. Itu terlalu itu. Bukan terlupa, terlalu namanya itu. Masa nggak ada kegiatan intinya? Oke lah, ini mungkin RPP yang sudah ada yang di store kan, hanya gini jadinya. Ya. Oke ya. Enggak juga. Memang saya Ini yang saya katakan juga itu. Kemarin. Ini yang saya katakan tadi itu, nggak bisa 1, minimal 2. Menghayati nilai-nilai dari ketentuan menyembelih binatang. Tadi kalau memang sulit, tadi kan menyenangi bacaan Al-Quran tentang dalil penyembelihan binatang. Bisa kan? Spiritual tuh. Baru tambah ini, boleh lah. Baru tambah ini, boleh lah. Tapi saya juga bingung gini, gimana cara menilainya ini? Oke, lagi-lagi penilaian diri kan. Tapi kalau tadi yang menyenangi membaca Quran terkait dengan dalil menyembelih binatang, itu bisa diobservasi. Nampak senang itu nanti dibuat. Tapi kalau kita sebut menyenangi, nanti pedoman observasinya apa itu? Berarti antusias membaca Al-Quran tentang di awal pembelajaran. Antusias baca Quran di awal pembelajaran. Atau tenang, bersikap tenang ketika dibacakan ayat Al-Quran di awal pembelajaran. Nah, udah masuk itu. Udah masuk. Karena pada prinsipnya ingat prinsipnya saya bilang kemarin, 1 indikator boleh menghasilkan 1 bentuk penilaian, 1 soal atau lebih. Kalau dia sikap spiritual bukan soal namanya ya, jenis observasi lah ya, pernyataan yang item yang diobservasi. Boleh menghasilkan 1 item yang diobservasi atau melahirkan lebih. Seperti tadi menyenangi membaca dalil tentang menyembelih binatang. Indikatornya kita buat apanya yang kita nilai apa itemnya. Boleh saja 1 langsung antusias atau kita bagi lagi 1 antusias, 1 lagi tenang, karena orang antusias, orang tenang itu bagian dari implementasi dari sifat orang yang menyenangi kan begitu. Coba ini Pak Reski. Ini mudah sebenarnya Pak Reski cara buatnya. Ya. Karena ini sudah 2 ini. Membiasakan sikap selektif dan hati-hati sebagai implementasi. Jadikan ini 2 Pak. Jadikan 2. Yuk kita contohnya ini. Ini kan. Ini tadi 2 titik. Berapa tadi? 2.2. Nah, kita jadikan saja ini menjadi 2. 2.21 2.22. Kita bagi 2 kan sudah jelas. Ini kan sudah 2 di sini Pak. 1 selektif, 1 hati-hati. Ya. Kan sudah 2 itu. Tinggal kita pecah aja jadi 2. Kita pecah jadi 2.
Mudah ini kalau ini. Kalau begini bentuk KD-nya mudah. Yang payah itu tadi kalau cuma satu, lalu kita cari indikatornya kalau satu. Ini kan. Satu selektif, yang satu hati-hati. Selesai, Pak. Dua indikatornya kan. Karena di KD-nya sudah dua. Tapi kalau misalnya, ya contohnya, kalau ini jadi KD, kalau ini yang jadi KD, dan ini KD, nah, baru kita berpikir gimana cara buat indikatornya. Karena di sini kata kuncinya adalah hati-hati, sikap hati-hati. Kira-kira apalah indikator hati-hati itu? Apalah kira-kira indikator hati-hati? Baru kita buat di sini. Dua, ini contoh ya. Kalau misalnya di KD-nya itu cuma satu sikap. 2.1. Ya kita cari indikator orang yang dikatakan hati-hati itu apa? Teliti pasti. Membiasakan sikap teliti. Nah, apalagi orang yang hati-hati. Minimal 2, kan saya bilang minimal 2. Misalkan sikap tekun bisa, Pak? Hati-hati, tekun, mawas diri. Waspada. Waspada ya, mawas diri. Waspada ya kan? Atau waspada boleh juga lah. Nah, baru berpikir Bapak, karena cuman di KD-nya cuman satu sikap. Nah, maka kita turunkan sikap itu apa sih indikatornya? Tanda-tanda dari hati-hati itu apa? Itu menjadi indikator. Tapi kalau sudah jelas di KD itu begini bahasanya, udah 2 kok sikapnya dibuatnya selektif dan hati-hati, ya udah tinggal Bapak copy aja. Bagi aja satu selektif selesai. Nanti baru di pedoman observasinya baru Bapak uraikan apa itu non selektif, apa itu hati-hati. Semakin pandai Bapak menguraikan makin bagus. Kalau enggak pun langsung aja pun boleh juga. Nah, boleh juga. Begitu ya. Kira sudah oke. Terakhir kita ambil yang agak bagus, yang apa ini? Saya belum ada yang saya kasih nilai yang sangat bagus di sini. Masih banyak yang kurang ya. Yang tertinggi paling ini siapa ini? 92 siapa ini? Pak Uluan. Ya. Pak Alwan. Anikul Alwan. Anik itu apa itu? Anik atau unik? Anik ya. Anik ya. Ma makna anikul? Ingat. Anik kalau di bahasa Arab, kalau di perempuan cantik lah, nggak tahu. Oh gitu. Anik ya, cantik ya. Oke, coba kita lihat. Sudah apa? Sudah banyak yang bagus, tapi lagi-lagi kekurangan di sini tidak ada Bapak buat KD 1 KD 2. Itu komentar saya tadi masalah ya. Iya, Pak. Saya tidak ada KD 1 KD 2. Iya. Tak perlu ditulis prediksi materi medial, sudah belajar internetnya jelas, sebenarnya buat waktu itu saya singkatnya karena terlalu panjang. Oke. Ya, ini yang saya maksud. Tidak ada 1 2. Soalnya 3 4. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa menyela saya. Kami Pak tak begitu Pak selama ini. Oke, tapi saya katakan dari awal RPP ini kita coba membuat secara maksimal. Karena ketika nanti ada orang yang menilai kita yang apa, kalau kita buat minimal ternyata ada orang yang membuat KD-nya berisi harus menilai KI 1 KI 2, kita tak buat, nilai kita. Tapi kalau kita buat walaupun dia tidak menilai, ya nggak apa-apa kan? Tapi kan kalau sesuai seperti yang saya share kepada Bapak Ibu penilaian RPP untuk ujian terakhir nanti, kan memang ada di situ diminta kesesuaian indikator sikap spiritual, sosial. Berarti harus dibuat dong. Harus dibuat. Karena kemarin juga berdebat juga ketika antara dosen instruktur kemarin bilang nggak perlu dibuat. Saya bilang oke dibuat Pak. Kalau saya ada landasan apa saya? Saya punya landasan, punya dasar. Apa dasar saya? Itu pedoman pembelajaran yang kemarin saya berikan di grup. Coba lihat di situ pedoman pembelajaran. Di bagian akhir ada contoh RPP PAI. Karena memang
hanya PAI dan PKN yang punya KD pada KI1 KI2. Dibuat indikatornya. Kalau enggak ngapain ada KD KI1 KI2? Kalau memang tak Bapak Ibu buat. Dibuat KD-nya berarti harus ada indikator. Memang pada akhirnya mereka bilang payah Pak buat indikatornya. Payah buat indikator bukan berarti tak dibuat ya. Tidak buat. Gitu ya. Oke, ini sudah ada ini. Saintifiknya dengan degree sudah ada, bagus. Tapi di sini karena Bapak tadi tidak buat KD1 pada KI1 KI2, maka di tujuan pun tak ada sikap. Aneh jadinya. Hal sikap itu harus menjadi tujuan. Dia mau jadi apa setelah belajar ini? Jangan cuma tahu dan pandai mempraktekkan. Itu juga ada sikapnya. Gitu ya. Lalu ini yang tadi yang saya katakan, jangan buat di sini. Prediksi pemilihan remedial. Nanti ini aneh dibaca orang, tak perlu dibuat. Lagi-lagi ini pun dasar saya, ini kok begini Pak? Dasarnya lagi-lagi tengok tadi yang buku panduan dulu. Ada buku. Jadi kalau ada nanti yang bertanya, misalnya bertanya dosen yang lain, kok sebanyak ini? Tunjukkan aja Pak. Ini buktinya kok, ada bukunya kok. Sudah dibuka nggak yang buku kemarin itu? Ini. Hah? Iya Pak. Sudah dibuka nggak? Belum kebaca Belum. semuanya. Nggak sempat Belum buka kebaca aja. semuanya. Terlalu banyak. Padahal ini Ya, saya lihat di daftar isinya dulu yang saya butuhkan itu yang saya baca. ini bukunya tahun 2016 loh. 2016. Sudah 5 tahun buku ini. Harusnya sudah lama diedit apa? Coba ini halaman saintifik 123. Coba kita lihat. Waduh. Saya juga nanti tidak mau juga terkesan ngasih model RPP yang terlalu ribet memberat-beratkan. Jadi saya katakan Bapak Ibu sekarang ada kepentingan dalam hal PPG. Nanti kalau prakteknya di lapangan silahkan aja ambil SE14. Hanya 3 komponen. RPP sederhana, boleh. Tapi untuk latihan ini, PPG ini kita harus yang maksimal. Supaya nilai kita maksimal. RPP sederhana itu kan yang minimalnya. Coba lihat ini Pak. Di halaman 123, perhatikan. Dibuat di sini. Walaupun tapi ini saya tidak buat ini. Saya tidak ikut buat ini. Tapi yang buat ini teman saya juga di IN, orang Semarang. Dan guru agama SLP di Jakarta. Saya juga protes. Gimana cara mengukur bersyukur kepada Allah? Gimana cara meningkatkan ibadah? Gimana caranya? Berdoa ini bisa lah. Senang membaca ini bisa. 1, 2 gimana? Ya paling bisa penilaian diri. Makanya saya sarankan ketika itu jangan banyak-banyak, 2 aja selesai gitu. Tapi paling tidak ini membuktikan memang ada ya. Di AI ada terisi. Coba lihat nih, kadang-kadangnya terisi semuanya. Bahkan tujuan itu dibuat, mereka membuat tujuan itu dibagi. Pertemuan pertama ini tujuannya, pertemuan kedua ini tujuannya gitu. Cuman ini kan tahun 2000 apa ya? Tahun 2016 ini belum terjadi perdebatan antara tujuan itu pakai TKD atau indikator. Ini yang saya bilang tadi. Materi itu Pak. Materinya ada yang reguler, ada yang pengayaan, ada yang remedi. Kalau di sini dibuatnya remedi semuanya. Artinya apa? Dia memprediksi semua materi itu bisa jadi akan mengalami kesulitan anak. Maka semua materi reguler menjadi materi dalam remedi. Tapi kalau pengayaan itu pasti di luar materi reguler. Sekali lagi saya katakan, tolong diperhatikan, materi pengayaan itu di luar materi reguler. Adapun materi remedial itu bisa saja yang kita prediksi yang paling sulit atau semua dari materi reguler. Tapi tidak keluar dari materi reguler. Yang keluar itu adalah pengayaan.
Ada yang saya lihat kemarin dalam diskusi katanya pengayaan itu untuk anak-anak yang tuntas. Benar itu konsepnya? Benar apa Ibu? Enggak ya? Untuk siapa anak? Untuk siapa itu pengayaan? Untuk anak yang belum tuntas. Ya. Oh, lain lagi. Untuk anak Itu yang remedi. Namanya remedi. Oh Remedi iya, itu. iya, iya, pengayaan. nilainya Nah, pengayaan tinggi. mana? Yang sudah nilai yang tinggi Gimana Pak Rizky? untuk siswa yang sudah tuntas dan untuk meningkatkan pemahamannya yang tidak ada di dalam materi, Pak. Berarti semua anak tuntas Bapak kasih pengayaan. Berarti belum duduk konsep. Belum konsepnya. Pengayaan itu untuk anak-anak yang bagus sekali, yang sangat baik. Kan nilai sekarang itu kan ada 3 yang tuntas itu, Pak. Berapa KKM Bapak? Pak. Berapa KKM-nya? 70. 70 KKM-nya. Oke. Nilai maksimal berapa? 100. 100 maksimal ya. 100 kurang 70 berapa? 30. 30 bagi 3. Karena ada 3 anak tuntas itu ada 3 kriteria. Bagi 30. Berapa jadinya? 10. Maka kita bagi kriterianya. 70 tambah 10 sama dengan 80. 80 ditambah tambah 10 sama dengan 90. 90 ditambah 10 sama dengan 100. Kalau begitu apa maknanya? Nilai 70 sampai dengan 80 namanya adalah 81 sampai dengan 90 namanya baik. 91 sampai 100 namanya Sangat Baik. Manakah yang diremedi? Manakah yang diberi pengayaan? sangat baik. Yang sangat baik. Jadi yang diberi pengayaan hanya anak-anak yang mendapat nilai dari 91 sampai 100. Bukan semuanya dikasih pengayaan. Nama-nama kerjaan Bapak aja itu semuanya dikasih pengayaan. Yang dikasih pengayaan itu orang anak-anak yang super. Itu kalau 70. Kalau nilainya, kalau Bapak 80. Coba. Atau 75 lah ya. 75 ya biasanya. 5. Berarti rentangnya berapa? 25 kan? Rentangnya 25 bagi 3. Berapa itu? 8 kali 3, 8 ya? 8 dan 9. Gitu ya? Ya buatlah. 75 tambah 8. Berapa? 83. 83. 83 ditambah 8. 10. 91. Betul. 91. 91 ditambah 9. 9. 100. Terus Makanya kalau begitu 75 sampai 83 Tuntas. 83 cukup. 84 sampai 91 baik. Baik. 92 sampai 100 sangat baik. Baik. Inilah berarti hanya nilai 92 sampai 100 aja yang diberikan pengayaan. 75 sudah tuntas itu, tapi deskripsinya cukup. Jadi kalau untuk pengetahuan yang cukup sudah tuntas. Tapi kalau sikap bagaimana sikap? Sikap bagaimana teorinya sikap? Sikap itu tuntas itu baik dan sangat baik. Kalau ada nilai cukup tuntas
Kalau tidak cukup itu tidak boleh naik kelas. Dia tidak tuntas sikapnya. Tak bisa diremedi kalau sikap. Berarti dia tidak naik kelas. Tapi pertanggungjawabkan kenapa anak itu cukup. Mana buktinya? Maka Bapak Ibu harus membuktikan, ini loh, tanggal sekian begini perangainya, tanggal sekian begini perangainya. Sudah dilakukan pembinaan. Pembinaan tanggal sekian, ini bentuk pembinaannya. Sudah dilaporkan ke wali kelas, sudah dilaporkan ke BK, sudah dilakukan pembinaan, toh tak berubah juga. Maka kesimpulan anak ini cukup, maka dia tidak naik kelas. Bukan sembarangan ngasih-ngasih nilai, hanya mencatat saja kesalahannya tanpa pernah pembinaan, tidak bisa. Jadi tidak mudah, tidak gampang menjudge anak tak naik kelas karena perangainya buruk. Sejauh apa pembinaan dilakukan guru? Lagi-lagi membuktikan bahwa tugas guru tak mudah. Iya. Makanya guru itu perlu dibayar mahal. Sertifikasi kan? Karena tak semua pula guru mampu melakukan tugas ini. Karena sertifikasi supaya lebih bagus cara mengajar. Walaupun kita masih, gaji kita yang honorer masih banyak yang di bawah UMR. Sayang sekali. Seharusnya di Finlandia itu gaji guru itu sama dengan gaji dokter spesialis. Ya begitu seharusnya, karena bukan main-main pekerjaan guru itu. Ini metodenya saya bilang tadi, metodenya tolong buatkan pendekatan dengan model pembelajaran. Sebenarnya boleh aja metode diskusi boleh. Itu minimalis boleh, cukup itu. Tapi sebagusnya buatlah apa modelnya, apa pendekatan. Malah kalau saya malah buatnya pendekatan, model pembelajaran, teknik, metode, strategi. Mantap kan? Kalau bisa, kalau enggak apa-apa lah. Dianya sumber belajarnya gitu ya. Jadi tadi begitu juga punya Pak Ainul tadi sebenarnya sudah saya lihat ini tadi ya, sudah ada scientific discovery learning. Ya, cuman di sini Bapak masih menggabungkan kedua-duanya ya. Ada sintak discovery-nya, tetap kerangka berpikirnya scientific. Boleh ya? Boleh. Tapi satu pun boleh aja di antaranya. Mau discovery aja pun dibuat sintaknya boleh. Atau scientific saja boleh. Ya. Cuman tadi kan saya baca kan terlalu banyak ini penjelasannya. Mungkin ini selesai 50 menit. Makanya coba di klasifikasi mengamati itu berapa menit, apalagi menanya itu berapa menit, menginformasi berapa menit gitu, sampai pada akhirnya penutup. Oke ya. Masalah pendahuluan tolong buka betul PMA Permendikbud nomor 22 ya. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Coba lihat pendahuluan Pak. Kita merujuk kemari ya. Berproses. Ini Pak, minimal ada 5. Gunakan bahasa sendiri. Menyiapkan peserta didik. Ini mesti ada di RPP Bapak Ibu. Menyiapkan peserta didik fisikis dan fisik. Mencek kehadiran. Masuk kategori A ya. Memberi motivasi. Ini intisarinya adalah motivasi. Oke. Motivasi intisarinya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengetahuan. Ini adalah persepsi. Menjelaskan tujuan. Ini adalah ya tujuan dan KD. Sini buatnya atau. Nggak apa-apa kita buat aja lah tujuan atau KD. Kalau pakai indikator, kalau pakai slide kan nggak apa-apa Pak. Slide kan bisa ditampilkan secara sekilas, tidak mesti dibacakan kan? Tapi harus ada penyampaian KD, tujuan, kompetensi ada di sini. Menyampaikan cakupan materi. Pasti ada. Ada yang menambahkan juga menceritakan tentang penilaiannya apa.
Kalau di penilaian RPP yang saya share itu di situ dibuat skor 10 itu 9-10 itu adalah juga dia menyampaikan bagaimana bentuk penilaian pada pertemuan itu. Tambahannya Pak. Minimal pendahuluan itu RPP itu 5 poin ini. Menyiapkan termasuk di sini cek absen ya, motivasi, persepsi, tujuan dan cakupan materi. Ya. Itu sekira itu tugas berikutnya. Tugas hari ini adalah tentang saya kira yang saya sampaikan ini sudah mencakup penjelasan kita materi hari ini juga tentang keterampilan ya. Saya sudah jelaskan tadi bagaimana kita berinstrumen, bagaimana bikin rubrik, sesuaikan dengan materi, apakah produk, apakah proyek ya, apakah apa lagi namanya unjuk kerja. Portofolio itu bukan dinilai ya, portofolio itu cuman kumpulan dari tugas-tugas atau produk atau karya-karya siswa. Itu yang sudah saya jelaskan pada pertemuan keberapa? Pertemuan ketika kita membahas penilaian kurikulum 2013 atau penilaian otentik. Adapun tugas kita hari ini adalah RPP bagian kedua. RPP bagian kedua itu saya minta Bapak Ibu membuat lampiran penilaian dari RPP yang sudah Bapak Ibu rancang. Aduh, lambat ya. Mau loading dia. Ini ya. Cuman saya minta untuk yang RPP yang kedua ini kan cukup penilaian saja supaya saya bisa membandingkan nanti menghubungkan antara indikator dengan penilaian. Tolong kami pasti balik KD indikator yang di RPP awal. Jadi saya minta besok yang dikirim cuma lampiran saja, tidak semua RPP-nya ya, lampiran saja. Makanya saya minta buatkan lagi indikatornya Pak, ya bisa saya cek sesuai enggak apa yang Bapak Ibu buat observasi dengan IPK itu. Jadi tetap ya observasi, jurnal, penyendiri antar teman lengkap-lengkap. Kalau pengetahuan apa saja, misalnya pian ganda, instrumennya buat pian gandanya apa soalnya. Soal pian ganda kan, ini jawabannya cara bersekolah. Uraian misalnya, berarti di sini berarti soal uraian. Apa kunci jawabannya, bagaimana cara bersekolah. Keterampilan juga begitu. Tekniknya praktek, instrumennya berarti ya lembaran praktik. Rubriknya itu tadi. Kapan dia bernilai 3, kapan bernilai 2, kapan bernilai 1. Ya, fokus ini. Kalau Bapak Ibu konsisten kemarin sudah mengerjakan tugas-tugas yang penilaian yang 3 kali pertemuan terakhir ini sesuai dengan KD Bapak Ibu, ya tinggal itu saja Bapak Ibu kami pasti kemari. Cuman Bapak Ibu perbaikilah sesuai dengan catatan saya. Gitu ya. Ini besok baru kita bicara tentang video pembelajaran bahan ajar itu nanti, maka RPP terakhir itu nanti melampirkan RPP besok itu Bapak Ibu memberikan RPP lengkap utuh dari awal sampai LKPD-nya, kemudian penilaian ini beserta bahan ajar. Saya minta bahan ajar besok. Demikian, ada pertanyaan? Banyak juga ayam Pak Rizky. Begini Pak, Nah. ini barangkali bukan pertanyaan, soalnya kan kalau di silang pertanyaan nanti cuman untuk sekedar ada yang misalnya nanti untuk menjadi yang bisa dibawa atau diaplikasikan dengan anak. Tentang apa tadi Pak? Penskoran nilai pengetahuan di mana kalau anak itu adalah misalnya KKM-nya 75 tadi, maka yang bernilai 75 sampai 81 adalah cukup. Sementara yang di bawah KKM di Medi tidak tuntas. Kemudian yang bernilai bagus itu pengayaan. Jadi yang kan saya ingin apa ini yang di antara keduanya itu yang bernilai 75 ke posisi baik ini. Dibiarkan aja Pak, dibiarkan, tidak di remedi, tidak di pengayaan, sudah selesai. Mereka belajar lagi berikutnya.
Itu kan Oh, apa nggak ada lagi Pak? ya kalau mau Bapak boleh silakan. Kalau mau Bapak kasih tugas nggak apa-apa. Tapi kan Bapak sendiri yang repot kan? Memeriksa tugas mereka itu. Ngapain nambah-nambah kerjaan kita? Karena kerjaan kita masih banyak yang lain kan? Tugas kita itu adalah yang kurang diberikan remedial, yang sangat pintar, berarti otaknya masih penuh itu, masih apa? Masih banyak ruangnya itu kan? Otaknya ya kasih dia tugas-tugas tambahan, pengayaan itu. Bagi anak-anak yang normal jangan lagi. Bapak kasih pun tambahan, kasihan dia. Itu pun sudah payah dia dapat nilai 80 itu. Bapak kasih lagi tugas kan? Memang itu kemampuan dia kok gitu. Ya sudah aman dia itu. Lanjutkan berikutnya gitu. Anak yang belum mampu berarti lambat, kasih remedi. Anak yang sangat kencang berarti dia masih banyak ruang-ruang di kepalanya itu kan, nah, kasih tambah. Jadi yang cukup dan baik jangan ditambah lagi Pak. Sudah kasihan. Bapak tambah pun kasihan dia. Bisa jadi soak akinya itu. Gitu. Begitu cara berpikirnya begitu. Tapi kalau Bapak juga mau ngasih nambahan ya, itu tadi 2 kasihan ya, muridnya kasihan nambah tugas, Bapak juga kasihan memeriksa tugas-tugas mereka itu. Karena tugas itu kan harus Bapak periksa. Walaupun sebenarnya tugas dan pengayaan itu tidak dinilai. Enggak dinilai ya. Tugas pengayaan tak dinilai. Tapi tetap juga Bapak baca. Jangan buat nanti pengayaannya justru membawa ini fikih kan, dibacanya fikih tafsir liberal. Jawab pula kita kan. Bapak ngajar di MAN tentang pernikahan. Bapak suruh dia membaca tugasnya, bacalah 3 kitab fikih tentang pernikahan. Buat resumenya, dibaca dialah fikih lintas agama kan. Bahwa nikah antar agama boleh gitu. Kacau jadi anak ya kan. Itu tidak makanan anak aliyah itu makanan anak-anak jebolan pesantren yang kuliah bisa lah. Kalau anak-anak aman error otaknya dibaca buku fikih lintas agama. Pernah juga saya tahu seperti ini Pak di dalam pembelajaran kan. Seorang anak yang sudah tuntas itu walaupun punya sampai gitu nilainya, namun dia ingin ikut pengayaan. Pak saya ikut cuma Pak. Ya boleh, kalau memang mau dia kasih aja. Toh juga tidak ada apa-apa ya. Dia tidak menambah nilainya ya. Selama ini Bapak tambah nilainya kalau pengayaan. Memang tidak Pak. Tidak. Ya udah terus nggak apa-apa. Kalau mau dia dikayakan ya silakan. Tidak masalah. Tapi yang kita tagih itu adalah anak yang sangat baik. Itu yang ditagih. Ya, kalau mau ada yang yang lain silakan. Kenapa masalah? Tidak masalah. Sebenarnya konsepnya memang begitu. Pengayaan itu anak yang super, bukan anak yang biasa. Oke, ada lain Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita tutup. Ya, silakan Bu Nina. Terkait dengan tugas RPP bagian 2 itu Pak, kan di RPP yang pertama saya untuk IPK-nya itu masih belum tepat gitu ya Pak. Nanti berarti ada perbaikan itu kemudian dikonekkan di RPP bagian 2 begitu Pak? Iya. Jadi yang tadi saya minta tadi yang juga dilampirkan IPK yang di tugas 2 ini, tolong IPK yang sudah Ibu perbaiki, jangan IPK yang kemarin. Ini kan saya minta sekarang buatkan dulu lagi IPK-nya, copy paste lagi dari RPP yang kemarin gitu kan. Nah, tapi tentu yang sudah Ibu perbaiki lah, jangan yang keliru ya gitu. Karena Ibu bikin instrumen penilaian ini harus merujuk kepada IPK gitu. Kalau salah Ibu membuat IPK-nya tentu keliru bikin penilaiannya. Makanya dari awal saya katakan IPK itu menjadi sumber acuan untuk menilai. Semakin detail Ibu membuat IPK-nya, semakin mudah Ibu membuat penilaian. Begitu. Kalau memang mau bikin hot pun, tetap juga. Kalau bahasa KKO Ibu sudah hot di IPK, pastilah penilaiannya juga akan mengarah ke hot. Tapi kalau IPK-nya menyebutkan, itu akan menggoda kita buat pertanyaan juga, sebutkanlah. Gitu kan. Tapi kalau sudah menganalisis, ya tentu pertanyaannya menganalisis gitu. Jadi sangat mempengaruhi. Jadi pekerjaan IPK itu di awal. Tapi dia akan mempengaruhi sampai ke ujung. Makanya dulu ketika silabus KBK, KTSP, itu dulu kan silabus itu begitu. Standar kompetensi dulu, kompetensi dasar, materi, kegiatan pembelajaran, penilaian
indikator baru penilaian. Indikatornya di ujung dibuat. Seharusnya kan KD indikator. Ini enggak. KD materi kegiatan pembelajaran, indikator baru penilaian. Itu di silabus dulu begitu. Kenapa? Karena tadi ingin memastikan bahwa indikator itu dinilai. Gitu. Tiap indikator itu apa sih penilaiannya? Maka didekatkan antara indikator dengan penilaian di silabus pada masa KBK. Tapi yang sekarang enggak kan? Sekarang tetap KD indikator baru materi kegiatan di ujung penilaian terakhir sumber alokasi waktu gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai terjatuh lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga cukup istirahat. Ya. Silakan optimalkan potensi Bapak Ibu. Kalau memungkinkan ada teman-teman yang bisa membantu, saling sharing, silakan saling sharing. Sehingga yang penting semua kita mencapai target, sukses bersama, maju bersama. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya, Pak. Terima kasih. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh saya saling tegur sapa kalau mau tetap saya izin sholat dulu. Iya, Pak. Terima kasih. Apa Fik? Mari tak kumpul iku mang. Ini panik nih, ini panik merdeka. Iya, tapi masih banyak salahnya, Pak. Saya kira habis-habisan itu. Buat pikir habis-habisan, Pak. Sampai perut sakit sayangnya saya nggak sabat, nggak pernah sabat. Diam-diam Ini loh, menghanyutkan. perut di sini nih loh sakit seperti kayak emak gitu loh. Kepala saya pusing, Pak, ternyata lapar. Pak, doakan sama yang ini, Pak. Ada dukunnya ini. Ini Bu Siti Menona balik lagi. Ya, tadi terputus.